Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan reading dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak pernah menghubungi kamu kembali, khususnya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman yang selama ini sudah mendukung dan mensupport channel My Tarot Indonesia. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Aku mengharapkan support dan dukungan dari kalian dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku tetap bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu, ada Three of Pentacles, ada Nine of Pentacles, ada The Death, ada Knight of Wands, dan ada The Tower. Ada The Tower di sini. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, kabar dia sekarang ini kalau aku lihat dia masih sangat patah hati sih kalau aku lihat di sini ya, terutama karena ada kartu Death, ada kartu The Tower juga. Di sini kalau aku lihat orang yang kamu fokuskan ini memiliki ego yang cukup tinggi ya. Walaupun nggak ada kartu di Emperor di sini, tapi aku bisa melihat ada energi sedikit rasa ego di sini. Ya, bisa rasa ego ataupun rasa gengsi yang cukup tinggi karena di sini ada kartu The Tower. Tower ini lebih ke setelah kamu tidak berhubungan kembali dengan dia ataupun kalian sudah tidak saling mengontak. Nah, dia merasa egonya itu semuanya hancur. Oke, semua gengsinya itu tiba-tiba langsung runtuh gitu aja. Karena selama ini mungkin dia berpikir dia bisa mendapatkan siapapun itu dengan mudah. Dia bisa istilahnya dia tidak pernah terlibat dalam suatu hubungan yang benar-benar serius sih sebenarnya kalau aku lihat di sini ya. Terlepas dari berapa lama dia menjalin hubungan ya. Karena belum tentu hubungan yang berjalan lama itu adalah berkualitas. Nah, di sini kalau aku lihat dia ini masih berusaha keras untuk memulihkan ego dia nih. Sebenarnya bukan memulihkan ya, tetapi bagaimana caranya agar dia bisa menerima bahwa ego ataupun gengsi dia itu sudah istilahnya sudah hancur berkeping-keping lah, istilahnya seperti itu. Oke, ini sekali lagi juga terlepas dari pihak siapa yang memutuskan ataupun memutuskan untuk tidak mengontak kembali ya, ataupun bahkan ketika kamu di ghosting. Oke. Karena di sini aku melihat seperti yang tadi aku bilang, dia memiliki pride yang tinggi, segala sesuatunya bisa didapatkan dengan mudah. Nah, ketika dia bertemu dengan kamu, dia berjalan bersama kamu, dia melakukan pendekatan dengan kamu ataupun ketika kalian sedang berjalan bersama, dia merasa seperti bahwa segala sesuatu hal, mungkin segala kekurangannya, mungkin segala rasa insecure-nya itu secara nggak langsung itu langsung muncul dalam suatu hubungan. Kalau aku lihat di sini, mungkin pada saat kalian jalan bareng itu sering terjadi beberapa konflik ya, kalau aku lihat di sini. Dan lebih seringnya itu konfliknya kurang lebih itu disebabkan pertama kali oleh pihak dia. Oke, jadi mungkin dia secara nggak sadar nih dia membawa-bawa masa lalu kamu. Mungkin secara nggak sadar dia membanding-bandingkan kamu dengan ya mungkin dengan orang-orang yang pernah dia pernah dia jalan bareng dulu, dan tentunya kan hal itu nggak baik ya, kurang sehat dalam suatu hubungan sehingga kalian sering konflik dan akhirnya malah pada kalian memutuskan untuk tidak saling mengontak satu sama lain kembali. Di sini jadi dia masih sangat berusaha nih untuk menerima diri bahwa nggak semua di dunia ini tuh bisa sesuai dengan kehendak dia loh. Nggak semua di dunia ini bisa dia dapatkan dengan mudah loh. Nggak semua di dunia ini hanya dengan mengandalkan gengsi dan ego aja itu cukup loh gitu loh. Dia masih sangat berusaha. Sehingga di sini aku lihat keadaan dia ini masih cukup terpuruk ya. Dia masih berada di titik yang cukup rendah nih dalam kehidupan dia. Kalau secara kabar secara general mungkin di luar dia kelihatan baik-baik saja, tetapi dia sendiri itu dia mulai merasa tidak percaya diri, dia mulai merasa bahwa apakah mungkin selama ini dia tidak sebaik yang dia kira? Karena dia sekali lagi mungkin dia ada sisi narsistik juga sedikit ya di sini karena ada Nine of Pentacles di sini. Mungkin dia merasa selama ini bahwa
dia adalah salah satu istilahnya salah satu kandidat terbaik lah dalam dalam hubungan gitu. Dia merasa dirinya sendiri tuh high quality lah istilahnya. Dia merasa dirinya sendiri itu memiliki kualitas yang tinggi dalam suatu hubungan. Nah, entah kenapa ketika bertemu dengan kamu, dia merasa bahwa justru dia itu loh yang banyak kekurangan gitu loh. Justru dia loh yang harus memperbaiki diri. Nah, egonya itu loh yang tidak apa ya, menghalangi dia untuk menerima bahwa mungkin diri dia itu masih banyak kekurangan yang perlu dia perbaiki loh gitu loh. Jadi dia masih, saya dia masih struggling ya, masih berusaha keras untuk untuk menerima kekurangan diri ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ke 5 kartu yang pertama. Aku akan coba ambil 5 kartu berikutnya ya, untuk melihat kabar dia, apakah kira-kira ada hal-hal lain yang bisa kita ketahui nih dari keadaan dia sekarang setelah sudah sekian lama tidak kontak dengan kamu kembali. Oke, di sini kita ada The Lovers, ada Five of Wands, ada Page of Cups. Oke. Ace of Swords, Ace of Swords. Oke, ada Ace of Swords dan ada King of Swords. Oke. Di bottom of the deck kita ada Three of Swords. Ini banyak banget swords-nya ya. Three of Swords. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, kalau di sini aku lihat kemungkinan besar dia lagi mengumpulkan keberanian juga ya, setelah dia sudah menerima kekurangan diri dia mengakui dirinya sendiri bahwa dia yang salah selama ini, bahwa dia yang sudah banyak melakukan kesalahan terhadap hubungan kalian dulu. Aku melihatnya di sini kemungkinan besar dia akan mencoba menghubungi kamu kembali. Oke? Tentunya dengan catatan ya, kalau kamu belum memblok dia ya. Tentunya kalau mungkin kamu masih menyimpan nomor dia dan sebagainya. Nah, kalaupun kamu mungkin sudah memblok dia di sosial media ataupun nomor telepon dia juga sudah kamu blokir, dia akan mencari cara. Dia akan mencari cara untuk menghubungi kamu kembali di sini. Karena di sini ada Five of Wands. Ada The Lovers. Dia akan memperjuangkan kamu kembali di sini. Di sini cukup jelas sih, ada The Lovers, ada Five of Wands yang artinya perjuangan cinta. Dia akan berjuang. Ini juga diperkuat dengan Ace of Swords, King of Swords. Dia akan mencari segala cara, mencari segala macam tindakan yang memungkinkan dia untuk menghubungi kamu kembali nanti. Tapi ya, bukan sekarang. Karena sekarang, seperti yang tadi aku bilang, dia masih struggling. Dia masih berusaha keras nih untuk menerima diri bahwa dia itu ada kekurangan loh. Ego dia itu ketinggian loh. Dia masih berusaha gitu loh. Nggak mudah memang, karena sekali lagi ego dia itu salah satunya, ya gengsi dia itu cukup tinggi. Jadi memang pastinya nggak mudah ya, butuh waktu untuk dia. Di sini ada Page of Cups juga. Dia juga mulai mulai belajar untuk mendengarkan kata hati dia. Oke, di sini tentu aja kata hati dia itu selalu bilang bahwa kamu itu layak diperjuangkan loh. Kamu nggak layak loh ditinggalkan gitu aja loh. Bahwa di banyak kasus itu sebenarnya dia loh yang salah loh. Dia yang harus berusaha untuk memperbaiki diri loh, bukan kamu gitu. Nah, dia berusaha untuk mendengarkan kata hati dia itu lebih intens lagi, lebih percaya lagi kepada kata hati dia dibandingkan dengan ego ataupun logika dia. Nah, dia masih berusaha di situ. Jadi, tapi aku lihat, bisa aku cukup pastikan bahwa cepat atau lambat, ini hanya tinggal masalah waktu sampai dia mencari cara untuk mencoba menghubungi kamu kembali. Dan seperti yang tadi aku bilang ya, dia benar-benar akan gigih banget untuk mencari cara apapun supaya bisa bisa menghubungi kamu kembali. Minimal mungkin ya ketemu kamu walaupun secara tidak sengaja ya. Mungkin apakah dia diam-diam mungkin akan menunggu di tempat biasanya kamu hangout berdua dulu ketika kamu masih jalan bareng, ataupun mungkin dia akan mencoba menanyakan kabar kamu ke teman-teman terdekat kamu dan mencoba mencari tahu di mana kira-kira dia bisa menemui kamu di waktu-waktu yang tepat, seperti itu. Intinya dia tidak akan menyerah hanya karena ketika kamu sudah memblokir akses telepon ataupun akses sosial media. Dia tidak akan menyerah sampai situ. Kalau aku lihat di sini dia itu sebenarnya walaupun gengsinya tinggi, sebenarnya dia itu orang yang benar-benar akan mau berjuang
benar-benar nggak ragu untuk berjuang untuk yang namanya cinta di sini kalau aku lihat ya. Dia itu benar-benar, tapi beda loh ya, dia bukan seorang bucin. Dia adalah seorang yang benar-benar kalau dia udah menemukan orang yang tepat, dia akan benar-benar mau berjuang semaksimal mungkin. Dia merasa kamu itu orang yang tepat, tapi masalahnya seperti yang tadi aku bilang, sekali lagi dia masih struggling, dia masih berusaha keras untuk menerima dirinya sendiri, bahwa dirinya itu sebenarnya nggak sebaik yang dia kira, masih banyak loh kekurangan yang harus dia perbaiki. Oke, jadi ini sekali lagi tinggal masalah waktu, cepat atau lambat dia akan mencoba menghubungi kamu kembali. Di sini ada Three of Swords, karena di sini aku melihat dia masih menyimpan rasa sakit hati yang sangat dalam sih. Bukan sakit hati karena perkataan kamu ya, bukan karena perbuatan kamu sih. Ini lebih ke kesedihan ya, bukan sakit hati ya, maaf. Dia merasa sedih bahwa selama ini mungkin dia telah menyanyiakan kamu. Mungkin pada saat kalian jalan bareng, dia tidak memperhatikan sifat-sifat buruk dia malah terlalu berfokus pada kelebihan diri dia sendiri yang malah membuat hubungan kalian menjadi tidak nyaman. Dia benar-benar sangat menyesali hal tersebut. Ini bottom of the deck, ini yang dia rasakan di hati yang terdalam. Entah dia sadar sekarang ataupun tidak ya, cepat atau lambat pasti dia akan sadar. Nah, jadi untuk teman-teman Sagittarius, ketika nanti tiba saatnya dia sudah mengumpulkan semua keberanian dia sudah mengumpulkan semua daya upaya dia, dan dia juga sudah menerima kekurangan diri dia sendiri, dan tentunya dia sudah memberanikan diri juga untuk menemui ataupun minimal menghubungi kamu kembali. Tentunya keputusan kembali ada di tangan kamu sepenuhnya. Apakah kamu ingin menerimanya kembali sebagai seorang kekasih, ataupun kamu ingin menerimanya kembali hanya berjalan sebagai sebatas teman, atau mungkin bahkan kamu hanya ingin menyimpan dia sebagai kenangan masa lalu kamu. Sekali lagi, keputusan ada di tangan kamu, tetapi dia cepat lambat akan mencoba menghubungi kamu, dan ketika saat itu tiba, aku yakin kamu bisa mempertimbangkan dengan baik, kamu juga bisa mengambil keputusan yang paling bijak, dan tentunya keputusan yang paling tepat dan yang pasti akan membuat kamu bahagia. Oke, karena karena aku lihat kamu itu memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Kamu itu sudah sangat happy dengan diri kamu sendiri, dan kamu mencari orang yang benar-benar tepat, yang dengan berjalan bersama dia, bersama-sama mengarungi kehidupan ya istilahnya ya, kamu akan merasa benar-benar happy-nya double. Kamu tidak mau nih kalau bertemu dengan orang yang hanya karena rasa takut dibilang nggak laku ataupun jomblo. Kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi kamu sudah memiliki kemampuan itu, kamu sudah memiliki potensi itu, tinggal bagaimana kamu bisa mengambil keputusan yang bijak ketika dia datang nanti. Jadi aku doakan yang terbaik untuk kamu sekali lagi para Sagittarius, dan semoga kamu tetap berbahagia pastinya. Good luck untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.